Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, Senin 7 Desember 2020, yang adalah peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 5, ayat 17 sampai 26. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang begitu kuat yang ditampakkan oleh orang-orang yang mencari Yesus ketika Yesus sedang mengajar banyak orang dalam suatu rumah. Mereka percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Mereka datang kepada Yesus dengan maksud supaya menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Mereka membawa orang lumpuh itu kepada Yesus, tetapi tidak dapat langsung bertemu dengan Yesus. Mereka berupaya supaya bisa bertemu dengan Yesus dengan membawa orang lumpuh itu naik ke atas atap dan membongkar atap rumah itu, kemudian menurunkan orang lumpuh itu dari atas atap rumah. Sungguh suatu upaya yang luar biasa, yang begitu kukuh untuk bisa bertemu dengan Yesus. Bukan hanya iman orang lumpuh itu yang dilihat oleh Yesus, tetapi juga upaya orang-orang yang membantu orang lumpuh itu untuk berjumpa dengan Yesus, yang sungguh menunjukkan iman yang nyata. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu sehingga bisa berjalan, tetapi juga menyembuhkan luka-luka rohani dari orang itu. Karena pertama-tama yang Yesus anugerahkan kepada orang lumpuh itu adalah kesembuhan dari belenggu dosanya. Yesus mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Yesus mempunyai kuasa untuk penyembuhan dari sakit fisik dan rohani. Itulah perutusan yang ia terima dari Bapa untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini dengan tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Orang lumpuh dijadikannya berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, dan yang jelas kita rasakan kasih Bapa dalam Yesus Kristus adalah ia menebus dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita semua anugerah keselamatannya. Di dalam Tuhan ada pengampunan dan belas kasihan yang berlimpah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita selalu mengarahkan diri kita supaya
mempunyai kerinduan berjumpa dengan Tuhan lewat doa-doa, lewat sakramen-sakramennya, lewat karya-karya kita. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang menampakkan arti kehadiran dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan Tuhan yang menyatakan bahwa kita bersatu dengan Dia dan kita mendapatkan daya penyembuhannya. Dan perjumpaan yang paling nyata itu adalah dalam Ekaristi. Ekaristi memberi daya penyembuhan untuk kita, di samping juga persatuan dan kesatuan kita dengan Dia dan sesama saudara-saudari seiman. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.